materi presentasi dari Dr. Wisnu Dewabroto. Beliau pemateri atau dosen di Trisakti, gitu ya, manajemen. Materi ini diambil dari buku Understanding the Theory Design of Organization, Richard Duff, ya. Oke. Mengapa kita perlu mempelajari, begitu ya, bagaimana dampak lingkungan, bagaimana pengaruh lingkungan kepada organisasi yang dijalankan, begitu ya. Ya, dari tujuan pembelajarannya, pertama menetapkan lingkungan tugas dan sektor kuncinya atau elemen-elemen apa saja di lingkungan sekitar yang memberikan pengaruh kepada organisasi. Kemudian mendefinisikan lingkungan umum atau global environment beserta sektor-sektor kuncinya, kemudian menjelaskan dimensi lingkungan eksternal, simplek, kompleks, dan stabil, tidak stabil. Kemudian menggambarkan model ketidakpastian lingkungan. Kemudian juga menjelaskan bagaimana organisasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kemudian memahami bagaimana lingkungan mempengaruhi diferensiasi dan integrasi organisasi. Kemudian menggambarkan bagaimana lingkungan yang mempengaruhi proses manajemen secara organik maupun mekanistik. Kemudian juga menentukan bagaimana organisasi bergantung pada sumber daya eksternal, mengenali bagaimana pengaruh sektor-sektor kunci dari lingkungan. Ya, kita lihat satu persatu. Lingkungan organisasi adalah semua elemen yang ada di luar boundary atau batas organisasi dan telah diidentifikasi, gitu ya. Kemudian lingkungan eksternal ini berpotensi mempengaruhi semua atau sebagian dari organisasi, gitu ya. Jadi yang dikaitkan dengan lingkungan organisasi ini adalah yang memberikan pengaruh, gitu, yang memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada istilah domain, adalah pilihan bidang lingkungan tindakan atau skup organisasi yang dibatasi dengan boundary. Wilayah organisasi taruhan untuk dirinya sendiri dengan produk. Jadi wilayah organisasi yang menghasilkan, begitu ya, menghasilkan produk, layanan, kemudian penguasaan pasar itu masuk dalam ranahnya domain organisasi. Kemudian sektor atau pembagian yang mengandung unsur-unsur serupa merupakan komponen di luar domain organisasi yang memberikan pengaruh, gitu ya, kepada organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nanti bisa dilihat dalam kerangka diagramnya. Kita lihat di sini bagaimana digambarkan domain organisasi atau skup organisasi yang memiliki boundary atau memiliki batasan kewenangan, batasan kekuasaan, itu ada di dalam area domain organization. Kemudian ada sektor-sektor yang ada di luar boundary organisasi, terangkum dalam 10 sektor, gitu ya, yang memberikan pengaruh kepada organisasi. Ya, di antaranya sektor industri, kemudian sektor material, raw material atau bahan baku, kemudian SDM, financial resource, kemudian market, kemudian teknologi, kemudian economic condition, government, dan sosiokultural serta international sector. Dari masing-masing sektor ini ada parameter, begitu ya, parameter yang jadi cerminan
komponen atau faktor yang mempengaruhi dari sektor tersebut. Yang pertama sektor industri. Sektor industri itu dipengaruhi dari kompetitor atau pesaing gitu ya, kemudian industri size and competitiveness, skala besarnya industri dan tingkat persaingannya ya. Kemudian related ya, industries atau industri yang memberikan pengaruh terhadap industri lainnya. Nah, ini dari sektor industri. Artinya perlu dipertimbangkan menjadi bagian masukan untuk proses penentuan strategi organisasi, gitu ya. Dengan mempertimbangkan kompetitor, mempertimbangkan skala, volume industri dan competitiveness-nya atau tingkat persaingannya, kemudian related industries. Ya, contoh di persaingan dunia otomotif lah. Dari sudut pandang kacamata kita ambil dua merek Yamaha dan Honda gitu ya. Terjadi persaingan nggak di antara Honda dan Yamaha? Terjadi, Pak. Ya, terjadi persaingan ya, apalagi dalam penguasaan market atau pasar dari produk-produk yang dihasilkan oleh Honda dan Yamaha. Dari Honda dan Yamaha. Ada yang tahu persaingan yang paling terkenal di Honda dan Yamaha? Nggak ada yang tahu. Ya, yang ya sempat viral atau sempat mencuat adalah persaingan Honda dan Yamaha di segmen atau di sektor motor matic begitu ya, sektor motor matic. Di mana di awal launchingnya motor matic Yamaha menjadi sangat menguasai pasar gitu ya. Yamaha tipe apa nih? Matic-nya. Yamaha Mio gitu ya, Yamaha Mio itu sangat ya berhasil lah membuka pasar matic begitu ya, membuka pasar matic. Namun seiring berjalannya waktu muncul persaingan begitu ya, persaingan penguasaan pasar di segmen motor matic dari Honda muncul Honda Beat begitu. Yang pada akhirnya Yamaha Mio harus tergeser begitu ya dalam penguasaan pasarnya, kalah oleh ya Honda Beat gitu. Dengan berbagai faktor yang membuat Honda memenangkan persaingan begitu ya, memenangkan persaingan dengan Yamaha. Ya, artinya strategi marketingnya menjadi tepat dan ya bisa mengalahkan begitu ya, bisa mengalahkan Yamaha dengan produk Matic Mio-nya. Kalau sekarang Yamaha terkenal dengan apa? Ada yang tahu?
Waduh, ini kalian anak industri tapi nggak update terhadap perkembangan industri otomotif gitu ya. Sangat disayangkan. Sekarang produk Yamaha yang menguasai pasar itu NMAX itu ya, NMAX. Tapi ya namanya kompetisi persaingan gitu ya di dunia otomotif, kalau tidak berimprovisasi atau tidak mengembangkan produknya bisa jadi digeser lagi seperti Mio digeser oleh Honda Beat gitu. Kemudian juga parameter berikutnya ada related industries. Artinya domain organisasi ini akan dipengaruhi oleh related industries. Ya, contoh industri farmasi. Kira-kira industri farmasi dipengaruhi related industries-nya dari apa? Industri apa coba? Industri kimia ya. Industri farmasi itu sangat dipengaruhi dengan industri kimia. Gitu. Jadi mau tidak mau, misal sebuah organisasi yang bergerak di bidang farmasi harus memperhatikan faktor eksternal dari industri yang related tadi, industri yang berhubungan dengan performa atau kinerja dari organisasinya. Ya, contoh tadi industri farmasi mau tidak mau akan dipengaruhi oleh industri kimia karena bahan-bahan bakunya, kemudian proses produksi yang terjadi banyak memanfaatkan proses kimia, gitu ya. Ya, itu dari sektor industri. Kemudian sektor berikutnya sektor raw material atau sektor bahan baku. Ya, dari sektor raw material atau bahan baku dipengaruhi oleh supplier, kemudian manufaktur atau produsennya gitu ya. Kemudian real estate, kemudian services atau jasa, merupakan parameter-parameter yang memberikan pengaruh dari lingkungan eksternal kepada organisasi dari sektor raw material. Kemudian dari segi sektor sumber daya manusia atau human resource sektor, parameter pengaruhnya dilihat dari labor market atau pasar ketersediaan SDM gitu ya. Kemudian employment agencies, kemudian universities, training school, employees, employees in other companies, kemudian unionization atau serikat pekerja. Ya. Jadi faktor-faktor eksternal ini dari sektor SDM ya dipengaruhi oleh tadi pergerakan serikat pekerja, kemudian output yang dihasilkan oleh universitas gitu ya, kemudian lembaga-lembaga training, terapan, kemudian juga ketersediaan SDM di lingkungan masyarakat.
Kira-kira pengaruhnya apa ketika labor marketnya cenderung rendah untuk bidang tertentu, apa yang berdampak kepada organisasi? Jadi pernah waktu itu di tahun 2000 berapa ya, 2007-an lah, industri pertambangan itu sedang booming gitu, industri pertambangan sedang booming. Ternyata penyedia universitas yang menyediakan program studi pertambangan itu hanya 2, sementara kebutuhan tenaga sarjana pertambangan itu tingkatnya nasional gitu ya. Apa yang terjadi pada akhirnya? Akhirnya terjadi shortage atau kekurangan gitu ya, kekurangan SDM bidang tertentu. Ya, kalau saya contohkan tadi bidang pertambangan. Ketika kekurangan pada akhirnya persaingannya menjadi tidak sehat untuk mendapatkan SDM. Ada yang saling membajak, kemudian ada yang memberikan tawaran gaji yang di atas standar gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi domain organisasinya. Kemudian berikutnya sektor financial resource, dipengaruhi oleh stock market atau pasar saham, kemudian bank-bank, kemudian saving and loans, simpanan dan kredit begitu ya yang diberikan oleh perbankan. Kemudian private investor. Nah, ini mempengaruhi dari sektor financial resource. Kemudian dari market sector, ya parameternya tentunya ditentukan, parameter pengaruhnya ditentukan dari customer gitu ya, klien, potential user of product and service. Tentunya itu dilihat lebih jauh begitu, bagaimana memahami karakter dari konsumen, karakter dari potensial user, sehingga pada akhirnya produk yang kita tawarkan atau produk atau jasa yang kita tawarkan atau kita hasilkan bisa dengan baik diterima oleh masyarakat gitu ya, bahkan sampai pada penguasaan pasar seperti Honda Beat tadi gitu ya. Organisasi perlu melihat lebih jauh terkait sektor market karena ya di situ sumber yang menjadi pendapatan dan pemasukan bagi organisasi. Kemudian yang F ada sektor teknologi. Ya, di dalamnya dipengaruhi oleh teknik of production, kemudian science, komputer, information technology, e-commerce, faktor-faktor itu yang memberikan pengaruh kepada organisasi dari segi teknologi. Bagaimana sekarang contoh teknologi otomasi produksi. Ya. Sudah banyak digunakan begitu ya dalam dunia industri yang pada akhirnya mempengaruhi domain organisasi. Ya, pengaruhnya mulai dari pengurangan jumlah pekerja, kemudian peningkatan volume produksi, kemudian ya trouble atau permasalahan yang terjadi juga menjadi lebih kompleks begitu ya. Kemudian sains, ilmu pengetahuan juga mempengaruhi organisasi dari segi teknologi. Ya, bagaimana penemuan-penemuan baru menjadi ujung tombak begitu ya untuk mengembangkan kompetensi SDM yang ada di dalam organisasi. Tuh, kemudian yang berikutnya ada sektor economic condition. Ya, artinya pengaruh kondisi ekonomi dilihat dari parameter resesi dunia atau resesi global gitu ya. Kemudian
tingkat pertumbuhan, pengangguran, akan memberikan dampak pengaruh kepada domain organisasi. Sebentar ya. Ya, kemudian sektor pemerintahan, ya, bagaimana regulasi-regulasi yang ditetapkan pemerintah akan memberikan pengaruh, gitu ya, pengaruh kepada skup organisasi dalam upaya menjalankan dukungan operasional. The city, state, federal laws and regulation, tax service, court system, political process, ya itu sektor ya, pemerintahan gitu ya, yang memberikan pengaruh kepada organisasi. Ya, aturan ketenaga kerjaan, kemudian aturan pajak, mau tidak mau akan memberikan pengaruh atau dampak kepada ya, organisasi gitu ya. Kemudian berikutnya sosiokultural sektor atau sosial budaya, pengaruh dari sosial budaya lingkungan masyarakat sekitar yang dipengaruhi dari parameter usia kerja, kemudian values, belief, education, religion, work ethic, consumer and green movement. Nah, ini sosiokultural yang juga memberikan pengaruh gitu ya pada organisasi. Contoh konkret lah. Di Bali itu kira-kira industri manufaktur berkembang luas atau tidak kira-kira? Halo? Tidak, Pak. Ya, kenapa kira-kira? Karena di Bali itu, Pak, lebih ke kebudayaannya, Pak. Pariwisata. Oke, jadi yang berkembang di kebudayaan, pariwisata gitu ya. Kemudian ya namanya industri juga dipengaruhi oleh hari kerja begitu ya. Dipengaruhi oleh hari kerja. Nah, di Bali itu kalau tidak salah saya pernah baca artikel itu dalam setahun itu ada 3 bulan hari libur gitu ya. Ada 3 bulan hari libur. Bayangkan dari kacamata industri apakah itu menguntungkan atau tidak begitu ya. Karena akan ya, memberikan pengaruh terhadap produktivitas yang dihasilkan para pekerjanya. Ya, karena memang di sana masyarakatnya masyarakat budaya begitu ya, banyak masyarakat budaya, kemudian banyak hari libur yang memang ditetapkan pemerintah daerah karena berkaitan dengan acara adat, acara kebudayaan, sehingga industri di Bali menjadi tidak berkembang selain industri pariwisata. Gitu ya. Kemudian internasional sektor. Parameternya dilihat dari competition from and acquisition by foreign firm, kemudian entry into overseas market, foreign custom, regulation, exchange rates. Nah, jadi dari sektor internasional dipengaruhi dengan adanya kompetisi dari perusahaan-perusahaan investor asing gitu ya untuk melakukan
akuisisi atau pembelian saham kepada perusahaan-perusahaan lokal yang mau tidak mau akhirnya organisasi ini terdampak begitu ya. Mau tidak mau ketika sudah dibeli dia akan mengikuti rule regulasi dari perusahaan internasional yang membeli organisasi tersebut. Ya, contoh ketika Sampurna dibeli oleh Philip Morris, gitu ya. Nah, itu bagian dari sektor eksternal gitu yang mempengaruhi domain organisasi. Tadinya tidak berpengaruh atau tidak ada hubungan kerja, hubungan bisnis. Ya, pada akhirnya ketika sudah diakuisisi ya mau tidak mau mengikuti rules strategi perusahaan yang memang mengakuisisi gitu ya, mengakuisisi. Kemudian juga bagaimana pengaruh regulasi internasional ketika organisasi, domain organization mencoba untuk memasuki pasar internasional gitu ya, memasuki pasar internasional, mencoba memasarkan produknya ke luar negeri atau ekspor. Gitu. Kemudian juga peraturan pajak cukai, bea cukai gitu ya, memberikan pengaruh kepada organisasi bagaimana proses impor barang akan dikenakan biaya yang mau tidak mau harus melakukan strategi gitu ya supaya biaya akibat foreign custom ini tidak membengkak gitu, tidak meningkatkan biaya produksi. Kemudian juga dari faktor eksternal internasional dipengaruhi dengan nilai tukar mata uang, gitu ya, nilai tukar mata uang artinya kondisi yang berkaitan dengan mata uang tadi akan ya mempengaruhi performa dari domain organisasi ini. Baik, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Absennya udah bisa belum ya? Sudah, Pak. Baik. Ya, jangan lupa presensinya ya. Saya lanjutkan materi ya. Nah, dari beberapa sektor tadi ada pengelompokan yang disebut dengan task environment atau lingkungan tugas gitu ya. Agak-agak enak menerjemahkannya. Tapi kalau dari bukunya itu task environment, lingkungan tugas ya. Sektor yang mana berinteraksi dengan langsung dan memiliki dampak langsung pada kemampuan organisasi dalam menghasilkan dalam mencapai tujuannya ya, menghasilkan produk atau menghasilkan jasa. Yang masuk dalam kategori sektor task environment atau lingkungan tugas ini diantaranya sektor industri dan sektor pasar, kemudian sektor SDM sumber daya manusia, kemudian sektor internasional, juga sektor bahan baku. Ya, tidak dipungkiri gitu ya bahwa sektor industri tadi yang ada related industrinya, kemudian sektor pasar dari para konsumen,
akan memberikan dampak secara langsung kepada organisasi. Kemudian sumber daya manusia juga memberikan dampak secara langsung ketika memang terjadi situasi atau kondisi tertentu, gitu ya. Contoh sumber daya manusia yang shortage atau terbatas, maka akan menghambat jalannya operasional organisasi. Kemudian sektor internasional ya memberikan pengaruh secara langsung dalam proses misal tadi adanya akuisisi, merger, kemudian proses ekspor kepada negara tujuan perdagangannya. Kemudian juga sektor bahan baku. Nah, sektor bahan baku. Ya sangat jelas lah kalau sektor bahan baku gitu ya, bahwa sektor bahan baku itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Ketika bahan bakunya terkendala atau tidak tersuplai dengan baik, maka perusahaan bahkan bisa kolab, bisa tutup begitu ya. Ketika memang tidak bisa memaintain, mengelola bahan baku yang memang jadi bahan faktor utama gitu ya, bahan faktor utama dalam proses produksi. Ya, itu tadi touch environment. Kemudian yang berikutnya adalah general environment atau lingkungan umum. Ya, kebalikan dari yang touch environment tadi, dari general environment ini memberikan pengaruh tidak secara langsung dan tidak responsif begitu ya, pengaruhnya tidak responsif atau tidak reaktif. Kalau tadi ketika misal bahan baku ternyata terkendala dalam proses pengiriman karena banjir, jembatan putus, maka pengaruhnya akan sangat langsung dirasakan bagi perusahaan ya, karena mereka menjadi tidak bisa berproduksi karena bahan bakunya tidak ada. Nah, itu berbeda dengan yang di lingkungan umum atau general environment. Sektor-sektor yang tidak langsung berdampak pada operasi harian perusahaan, tetapi secara tidak langsung akan memberikan pengaruh. Ya, contoh di sektor pemerintah. Jika adanya perubahan kebijakan atau aturan pemerintah, maka akan memberikan dampak, gitu ya, dampak bagi perusahaan, namun tidak pada umumnya tidak sampai berpengaruh besar, gitu ya. Paling biasanya yang akan memberikan pengaruh secara langsung itu misal kenaikan BBM gitu ya, peraturan pemerintah terkait kenaikan BBM. Nah, ini kan akan memberikan pengaruh terutama kepada subsidi-subsidi yang memang diberikan oleh pemerintah begitu ya. Kemudian sektor sosial budaya, adanya gerakan hijau gitu, bagaimana para pelaku masyarakat juga sudah mulai banyak yang mencermati bagaimana proses eksplorasi, bagaimana proses operasional industri itu memberikan pengaruh kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka mulai didengungkan gerakan hijau atau green. Ada yang green industry, ada yang green process, green product. Itu upayanya untuk mengakomodir gitu ya, pengaruh sosial budaya yang bersinggungan. Kemudian sektor teknologi, perubahan besar-besaran dan konstan dari sektor faktor teknologi tentunya
ya sangat dibutuhkan begitu ya bagi organisasi. Kemudian yang masuk kepada general environment atau lingkungan umum ini diantaranya sektor pemerintah, sosial budaya, ekonomi, gitu ya, kondisi ekonomi yang biasanya diukur dengan parameter inflasi, resesi global, itu akan memberikan dampak, ya, tapi tidak secara langsung. Kemudian sektor teknologi banyak menghasilkan perubahan-perubahan besar dalam pemanfaatan teknologi, pemanfaatan internet, pemanfaatan komputer. Ya, contoh saja dulu kita mau beli makan harus datang begitu ya, harus datang ke lokasi warungnya. Tapi sekarang dengan pemanfaatan teknologi, ya ada Gojek, ada Shopee Food dan lain-lainnya yang bisa menampilkan begitu ya bagaimana teknologi memberikan peranan besar dalam pembangunan sebuah organisasi industri. Kemudian sumber daya keuangan biasanya berkaitan dengan permodalan gitu ya. Jadi diupayakan untuk permodalan perusahaan dalam mencapai tujuan, ya diiringi dengan sektor keuangan yang diharapkan bisa stabil gitu ya, bisa berjalan dengan baik untuk menjaga performa cash flow, menjaga performa kinerja keuangan. Tuh. Kemudian lingkungan internasional ya secara langsung dapat mempengaruhi banyak organisasi, kemudian bertambah ya, pentingnya kemudian perbedaan antara organisasi asing dan ya domestik. Semua organisasi menghadapi ketidakpastian domestik dan global. Ya, baik. Hubungan internasional mau tidak mau memberikan pengaruh gitu ya, apalagi kalau sudah berkaitan dengan regulasi internasional. Bahkan kemarin sempat kita dituntut begitu ya, pemerintah Indonesia dituntut karena secara sepihak menerapkan kebijakan hilirisasi apa ya kemarin, hilirisasi nikel kata dia salah ya, hilirisasi nikel, kemudian CPO, ya artinya dalam menjalankan sistemnya tidak dipungkiri gitu ya, peran dunia internasional menjadi sangat signifikan, terutama untuk produk-produk yang akan merambah pasar internasional. Apalagi dikaitkan dengan ya regulasi green tadi, sustainability, ya banyak faktor lingkungan eksternal yang memberikan dampak atau pengaruh. Kemudian perubahan lingkungan atau changing of environment begitu ya, changing of environment. Dimensi lingkungan gitu ya, dimensi perubahan lingkungan ada tiga dimensi begitu ya, ada yang tidak stabil, kemudian homogen heterogen, kompleks sederhana, kemudian sebentar.
Ya, 3 saja itu ya. Yang kemurahan hati itu tidak masuk. Kemudian dimensi diturunkan ke kebutuhan informasi tentang lingkungan, kemudian juga kebutuhan sumber daya dari lingkungan. Organisasi harus bisa mengatasi dan mengelola ketidakpastian untuk efektivitas dalam proses menjalankan operasional organisasi. Kemudian dimensi lingkungan sederhana dan kompleks, heterogenitas, jumlah ketidaksamaan elemen eksternal pesaing, kemudian pemasok, perubahan industri, peraturan pemerintah. Nah, ini menjadi parameter ukuran dimensi lingkungannya, dari yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks, gitu ya. Kemudian dimensi berikutnya tidak stabil. Apakah unsur-unsur dalam lingkungan dinamis? Elemen-elemen apa saja yang menjadi sangat tidak stabil, kemudian grade-nya moderat sampai dengan stabil gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ketidakpastian atau uncertainty gitu ya. Uncertainty memberikan batasan gitu ya, memberikan batasan dalam proses pengambilan keputusan. Ya, di sini pengambilan keputusan tidak memiliki informasi yang cukup tentang faktor-faktor lingkungan. Ya, karena ketika faktor lingkungan tidak menjadi pertimbangan, maka jadi keputusan yang diambil akan ya meleset dari tujuan yang seharusnya. Namun dalam kondisi ini pengambil keputusan tidak memiliki informasi yang cukup tentang faktor-faktor lingkungan yang memberikan pengaruh. Kemudian memiliki waktu yang sulit dalam prediksi perubahan-perubahan eksternal. Kemudian meningkatkan risiko kegagalan untuk anggapan organisasi dan membuat sulit untuk menghitung biaya dan probabilitas yang terkait dengan aktivitas keputusan. Ya, apapun keputusan yang diambil tadi, yang dengan kondisi tidak memiliki informasi yang cukup, gitu ya, yang berkaitan dengan faktor lingkungan, kemudian waktunya juga terbatas, ya, maka harus disiapkan resiko kegagalan atau risk management, manajemen risiko dari keputusan yang sudah diambil, ya, dari keputusan yang sudah diambil. Ya, jangan sampai dengan adanya ketidakpastian atau uncertainty tidak dipetakan begitu ya, tidak dimitigasi potensi resiko yang akan terjadi. Contoh ketika memutuskan investasi kepada sebuah mesin produksi dari mesin manual menjadi mesin yang terotomasi, tetap harus dipetakan begitu ya, karena ada potensi resiko kegagalan dari keputusan yang memang sudah diambil. Nah, dan sekarang menjadi sangat ya hampir dinilai positif lah ketika sebuah organisasi, sebuah perusahaan punya pemetaan atau mitigasi terhadap resiko kegagalan organisasi tersebut. Gitu ya. Kemudian kerangka kerja untuk menilai lingkungan yang tidak pasti tadi atau lingkungan yang dinamis, gitu ya, uncertainty. Ya, dilihat dari dimensi grafisnya, begitu ya. Di sumbu Y itu ada perubahan lingkungan.
perubahan lingkungan dengan karakter yang dari mulai yang unstable atau tidak stabil kepada lingkungan yang cenderung lebih stabil. Kemudian dari sisi sumbu X-nya, dimensi yang dipakai adalah environmental complexity. Environmental complexity. Dan bisa dilihat contoh-contohnya. Dilihat di sini yang pertama dalam dimensi unstable dan simple, biasanya produknya berupa electronic games, kemudian fashion, clothing, gitu ya, musik industri. Itu sederhana, tapi menjadi sangat tidak stabil atau mudah berubah, gitu ya. Ya, selera konsumen atau keinginan konsumen menjadi sangat unstable atau tidak stabil, gitu. Kemudian bergerak ke sisi kanan ada yang dalam dimensi unstable juga, tapi operasional yang dijalankan jauh lebih kompleks. Ya, contoh oil companies, kemudian aerospace firm, kemudian telecommunication, ini berada pada dimensi tingkat kompleksitas tinggi dalam menjalankan operasional organisasi, kemudian juga menghadapi situasi yang unstable. Nah, ini ya contoh di industri perminyakan lah, ya, bagaimana industri perminyakan kondisi sekarang dipengaruhi dengan adanya perang Rusia Palestina, Rusia Ukraina, gitu ya. Kemudian juga dipengaruhi perang Palestina Israel, itu menjadi unstable, gitu ya. Kemudian pada kuadran berikutnya ada framework simple dan stable, gitu ya. Simple dan stable, ya, ini tentunya yang diharapkan, gitu ya. Contoh konkretnya industri soft drink, gitu ya. Industri soft drink semacam Coca-Cola, Pepsi itu cenderung stable dan simple, gitu ya. Karena memang mereka sudah punya segmen market sendiri. Kemudian contoh lainnya ada self storage atau penyewaan storage di cloud, gitu ya. Kemudian container manufacture, food processor. Nah, ini beberapa yang ada dimensi stable dan simple, gitu ya, masih sangat sederhana. Ya, contoh Coca-Cola tadi, ya. Coca-Cola hanya mungkin menjalankan produknya Coca-Cola saja, gitu ya. Tapi dia bisa berproduksi secara massal, secara luas. Kemudian di kuadran terakhir ada complex and stable. Ya, di situ ada universities, kemudian appliance manufacturer, chemical, insurance companion. Ya. Ini bagaimana di tingkatan environmental complexity ini, universitas, kemudian chemical companies itu kecenderungannya stabil, tapi secara operasionalnya sangat kompleks, gitu ya. Ya, kestabilannya tentunya didukung oleh faktor eksternal, begitu ya, yang memberikan pengaruh kepada organisasi tersebut. Dan dua dimensi di atas digabungkan menjadi sebuah kerangka untuk menilai lingkungan
yang tidak pasti, uncertainty. Kemudian perusahaan e-commerce misalnya umumnya ditemukan di lingkungan yang sederhana tetapi tidak stabil. Ya, artinya perkembangan dinamikanya cukup cepat untuk bisa berubah gitu ya. Kemudian dengan kata lain mungkin ada beberapa elemen untuk bersaing tetapi sulit diprediksi dan akan banyak mengalami perubahan secara tiba-tiba. Nah, proses melakukan prediksi inilah yang sekarang dinilai menjadi penentu gitu ya. Menjadi penentu ketika organisasi ingin menjalankan persaingan di era yang uncertainty ini. Ya. Kemudian beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Organisasi perlu ya kesesuaian begitu ya antara struktur internal dan eksternal lingkungan. Artinya dalam menyusun internal organisasi itu perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternalnya juga gitu ya, supaya tidak salah dalam melakukan proses rekrutmen, tidak salah dalam menentukan capaiannya gitu ya. Kemudian menambahkan posisi dan departemen. Ya, jadi dari organisasinya sendiri perlu penambahan posisi dan departemen ketika ingin beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Kemudian adanya diferensiasi dan integrasi, kemudian proses manajemen organik dan mekanistik, kemudian perencanaan, peramalan, dan ya, responsif. Nah, itu yang dibutuhkan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan yang banyak terjadi. Ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Ya, baik. Saya terlanjutkan. Ya, tadi dari proses adaptasi dengan perubahan lingkungan, ya perlu didukung gitu ya, perlu didukung departemen yang melakukan supporting gitu ya, departemen yang melakukan supporting sehingga bisa memberikan masukan gitu ya, masukan ketika terjadi ketidakpastian atau dinamika dalam menjalankan organisasi perusahaan. Dapat menyerap ketidakpastian dari lingkungan dengan melindungi inti teknis dari perubahan lingkungan dan membantu fungsi secara efisien. Kemudian pendekatan baru adalah untuk mengekspos inti teknis untuk lingkungan dan membuatnya lebih cair dan ya beradaptasi. Nah, inti teknis ini yang dimaksud adalah core bisnisnya gitu ya, bisnis utamanya dari organisasi tersebut. Contoh kayak BPJS, apa core bisnisnya? Ya, kalau semacam BPJS itu core bisnisnya asuransi begitu ya. Artinya jasa layanan asuransi. Ya, meskipun banyak dinamika perkembangannya gitu ya, sampai BPJS dikatakan kolaps karena tidak mampu bayar gitu. Nah, ini yang harus ditangani segera oleh organisasi gitu ya. Kemudian pendekatan baru adalah untuk mengekspos inti teknis untuk lingkungan dan membuatnya lebih cair dan beradaptasi.
Kemudian peran organisasi di area boundaries tadi, gitu ya, di area boundaries ya, itu menghubungkan dan mengkoordinir organisasi dengan elemen-elemen kunci dalam lingkungan eksternalnya dan dalam organisasi dengan membawa informasi tentang perubahan dalam lingkungan dan mengirim informasi ke lingkungan yang menghasilkan kesan baik mengenai organisasi. Nah, ini yang perlu dibangun gitu ya, perlu dibangun. Biasanya di-handle oleh pihak humas, pemasaran, pembelian, supaya bisa terhubung begitu ya datanya. Kemudian diferensiasi dan integrasi. Ketidakpastian lingkungan mengarah pada peningkatan diferensiasi yang merupakan perbedaan kognitif dan emosional orientasi antara manajer di departemen fungsional yang berbeda dan perbedaan struktur formal antara departemen. Kemudian dengan diferensiasi tinggi, koordinasi antara departemen menjadi sulit begitu ya. Artinya bisa jadi produknya tidak setipe gitu ya. Misal kalau di Nestle itu ada produk minuman, ada produk kopi bubuk. Kemudian dengan diferensiasi tinggi, koordinasi antara departemen menjadi lebih sulit begitu ya, karena organisasi menjadi lebih luas pembagian departemennya, kemudian membuat kebutuhan yang lebih besar untuk integrasi, yaitu dengan kolaborasi antar departemen. Ya, jadi meskipun diferensiasinya menjadi sangat tinggi begitu ya, tapi harus ada upaya untuk kembali pada sistem yang terintegrasi, gitu ya. Kembali kepada sistem yang terintegrasi. Ini diagram yang menggambarkan organisasi departemen membedakan kebutuhan sublingkungan, kemudian tujuan dan orientasi yang berbeda antar departemen. Ya, baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Saya minta maaf ya, agak pilek, kurang fit gitu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut gitu ya. Jangan lupa ini pertemuan ke-15, ya artinya ini pertemuan terakhir. Saya diingatkan gitu ya lewat ketua kelas untuk share materi setelah UAS gitu. Jangan lupa presensinya. Baik, kita tutup perkuliahan, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat